Omnibus Law justru melukai rakyat kecil. Maka dari itu, mari kita bersama-sama angkat tangan, kita akan tolak Omnibus Law berlaku di Indonesia. Jadi setelah nanti kita sudah berorasi di sini, baru kita adakan audiensi isu yang saat ini sedang marak, yaitu isu Omnibus Law salah satunya, yang dimana di sini tidak pro dengan rakyat. Maka dengan itu dari teman-teman semuanya dalam aliansi Ampera di sini membuat sebuah gerakan, membuat sebuah aksi yang dimana menuntut terkait penolakan Omnibus Law, yang dimana tersebut dapat merugikan masyarakat juga, yang dapat menjadikan keresahan juga buat mahasiswa, pelajar dan lainnya. Baru saja DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja menjadi sebuah undang-undang. Akibatnya apa? Undang-undang tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat, baik itu melalui media sosial ataupun melalui aksi turun ke jalan. Berbagai elemen, apakah itu masyarakat sipil, mahasiswa, maupun buruh. Undang-undang itu dinilai memberikan dampak merugikan bagi sebagian kalangan, terutama adalah buruh. Nah, untuk itu hadir di podcast saya, beliau adalah mahasiswa dari IAIN Kudus. IAIN Kudus. Ikut turun ke jalan kemarin ya? Alhamdulillah ikut juga. Bagaimana rasanya? Ya, senang pasti ya. Senang pasti. Senangnya gimana? Artinya senangnya itu ikut apa, euforia atau senang bagaimana? Ya, karena memang kembalinya ke idealisme mahasiswa sih ya. Iya. Karena idealisme mahasiswa kan masih kuat, apalagi ketika melihat permasalahan-permasalahan, apalagi isu nasional ya. Dibilang isu nasional yang dimana ini pun semua kalangan pasti mengetahuinya. Dan ketika dibenturkan dengan mahasiswa, otomatis rasa embrio untuk kita turun ke jalan pasti ada. Dan sangat semangat sekali ketika kita turun ke jalan. Tapi kemarin ada insiden atau tidak? Ya, untuk terkait insiden saya yakin pasti setiap yang namanya aksi pasti ada setiap aksi ya. Ya, itu menjadi ibaratnya menjadi hal yang biasa ketika kita ngomong mahasiswa ya. Ketika ngomong mahasiswa, ketika kita aksi ada yang namanya argumentasi dan sebagainya, pasti ada seperti itu. Tapi nggak sampai timbul ke hal yang anarkis kan? Iya. Aman-aman saja ya. Tidak sampai ke situ. Mahasiswa Kudus baik-baik. Alhamdulillah baik-baik saja dan terkondisikan, alhamdulillah. Iya. Oh ya, saya perkenalkan, dia ini namanya adalah Gatot Priambodo Agusta. Panggilannya apa? Gatot, Mas. Gatot aja biar tambah akrab aja ya. Oh gitu. Oh ya, Gatot ya. Iya. Dia ini adalah mahasiswa IAIN. Sekarang semester berapa? Semester akhir aja lah. Semester akhir aja. Berarti ya ada beberapa kemungkinan kalau dia menyebut semester akhir itu artinya ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia semester 9, bisa jadi semester 14. Jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Tapi yang jelas dia mau mengakhiri tetap yang namanya akhir dalam perkuliahan tetap pasti nanti. Iya. Entah itu di waktu yang tepat atau tepat waktu itu. Oh gitu. Tetapi tahun ini ada kira-kira mau wisuda? Kemungkinan nanti untuk tahun ini pasti. Kemungkinan menunda atau kemungkinan melanjutkan tetap. Kemungkinan melanjutkan sampai nanti selesai. Iya. Ya, mudah-mudahan sukses nanti di tahun ini sudah selesai. Amin. Sudah kelar wisudanya. Oh ya, dia ini juga kemarin dalam aksi yang tergabung dalam Ampera ya, namanya Ampera, aliansi mahasiswa, pemuda dan rakyat Kudus. Kemudian apa? Dia menjadi korlap. Nah, alhamdulillahnya percaya menjadi korlap ya. Dia di korlap. Tugas pentingnya apa sih korlap itu? Ya, untuk terkait korlap di sini ya tugas pentingnya sebagai koordinator lapangan untuk bagaimana cara nanti menghandle gerakan Ampera di situ, sehingga nanti di lapangan mengenai nanti audiensi, mengenai kita nanti berorasi, lah itu nanti yang mengatur dari korlap, termasuk nanti mengawal dari massa. Nah, soalnya apalagi kalau berbicara mengenai aksi kan tidak mungkin
masa yang kita bawa cuma sedikit kayak gitu. Jadi kita mengondisikan semuanya. Ada berapa orang yang kira-kira kemarin ikut turun? Kemungkinan kemarin si target dari kami itu ada 500 ya. Cuma ketika di lapangan itu kita juga nggak bisa, ataupun nggak secara kuantitasnya kita juga nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa menghitung karena ketika di lapangan sama kemarin yang sudah kita targetkan itu berbeda, tambah banyak juga. Jadi justru malah tambah banyak. Jadi embrio dan juga keinginan dari masyarakat khususnya, yang dimana mereka juga menginginkan adanya keadilan ya, menginginkan adanya keadilan, mereka juga ikut semuanya untuk menyuarakan aspirasinya. Gitu. Menyikapi, istilahnya kan kemarin kan teman-teman dari mahasiswa atau elemen masyarakat lain lah istilahnya, itu kan kemarin yang dituntut adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang dinilai memang ada merugikan atau berpotensi merugikan buruh terutama ya. Menyikapi hal itu seperti apa Anda? Artinya sebagai mahasiswa atau sebagai elemen masyarakat lah, menyikapi undang-undang yang telah disahkan oleh DPR itu seperti apa? Ya kalau kita menilai undang-undang Omnibus Law ya, Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, bahwasannya dalam undang-undang di sini banyak sekali kontroversi dan juga masih banyak lagi ketumpang tindihan dalam artian seperti itu. Maksudnya di sini seperti apa? Karena memang dirasa dari segi beberapa elemen, khususnya dari tingkatan mahasiswa, dari tingkatan masyarakat atau buruh khususnya, mereka juga merasa bahwasannya di dalam aktivitasnya, merasa dalam kegiatannya, merasa dalam kepribadiannya, sehari-harinya, mereka merasa bahwasannya mereka mungkin belum bisa terfasilitasi dengan baik. Ya, salah satunya kan gini, kemarin langsung bisa jelaskan aja kayak gitu. Biar mengalir aja gitu. Dalam koordinasi kita, dalam aliansi Ampera di situ, aliansi mahasiswa pemuda dan rakyat Kudus, yang dimana kemarin sudah kita godok dan sudah kita diskusikan bahwasanya di situ ada beberapa tuntutan, ya, yang itu nanti menjadi tuntutan kita bersama. Ya, yang diantaranya tuntutan tersebut adalah memang menolak disahkannya meskipun sudah disahkannya, tapi menolak undang-undang Omnibus Law tersebut, karena dirasa dari berbagai poin. Kemarin pun kita sudah kaji, yang dimana 905 lembar, saya bilang 905 lembar, yang dimana di situ juga ada beberapa hal yang masih saya katakan tumpang tindih, tumpang tindih. Contohnya yang perlu kita kritisi yaitu terkait jangan sampai lembaga ini menjadi komersil. Lembaga apa ini? Lembaga pendidikan. Pendidikan. Yang kita soroti di situ karena memang kita sebagai mahasiswa ya, notabene sebagai mahasiswa di sini, mungkin nanti ada beberapa tuntutan yang kita rujukan kepada buruh. Kalau berbicara mengenai mahasiswa ini kan tidak luput dari yang namanya pendidikan. Tidak luput yang namanya pendidikan. Jadi jangan sampai bahwasanya pendidikan di Indonesia ini menjadi ladang komersil, dalam artian gimana? Semacam kayak outsourcing, outsourcing seperti itu. Jadi nanti semacam pendidikan kok dijadikan alat untuk bagaimana kita memuaskan kepentingan pribadi, gitu loh. Jadi seperti itu. Sejauh ini Anda memandang gimana? Artinya pendidikan yang ada selama ini, apakah tidak ada istilahnya semacam komersialisasi pendidikan juga sejauh ini? Ya kalau untuk sejauh ini sih yang saya lihat dan saya amati, untuk terkait pendidikan saya kira sudah layak ya ketika kita terapkan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan perlu perlu dibenahi lah. Karena memang setiap kebijakan itu kan tidak mutlak itu memang benar ya. Tidak mutlak memang benar. Jadi perlu ada hal yang perlu kita garisbawahi terkait bagaimana nanti kita melakukan pendidikan ini dengan baik dan benar, khususnya di Indonesia. Kayak gitu. Itu di bidang pendidikannya. Kalau di bidang lain tuntutannya apa kemarin? Kalau untuk di bidang lain itu contohnya ya, yang kemarin kita soroti itu di bidang tenaga kerjaan. Di bidang ini itu kan ada beberapa klaster ya kalau nggak salah. Artinya ada 11 klaster daripada undang-undang yang telah disahkan itu, diantaranya adalah perizinan, kemudian adalah investasi, kemudian ada pemberdayaan UMKM, kemudian ada
riset dan inovasi itu yang mana? Kalau kemarin untuk yang kita soroti itu di bidang ini terkait menolak adanya status karyawan kontrak tanpa batas. Itu kan kita juga ngomong masalah buruh ya. Karena setiap perusahaan atau PT, bisa tahu saya ya, yang kemarin kita kaji dalam artian seperti itu. Itu kan setiap perusahaan yang dimana itu karyawan sudah lebih dari 3 tahun, ya kan? Itu kan otomatis nanti dari pihak karyawan itu nanti diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi di dalam undang-undang di sini kemarin yang kita kaji dan sudah kita diskusikan bahwasanya menjurusnya ke situ, bahwasanya di dalam karyawan di sini tidak ada yang namanya karyawan tetap. Jadi perusahaan ketika membuat contoh barang saja selama beberapa tahun itu hanya menjadi karyawan kontrak. PKWT ya? PKWT. Jadi kan ini juga meresahkan buruh karena memang ngomong masalah finansial ya. Ngomong masalah finansial antara gaji karyawan tetap sama karyawan kontrak kan pasti berbeda. Ngomong masalah finansial ya. Nah, ini yang menjadi sorotan kita. Jadi bagaimana cara kita sebagai menyambung lidah dari aspirasi masyarakat dan juga buruh sehingga nanti aspirasi mereka ini tersampaikan dengan wakil rakyat atau pemerintah kayak gitu. Terus apalagi kira-kira? Yang kedua, yang selanjutnya itu terkait ini ya. Apa ini ya? Agak lupa soalnya. Enggak apa-apa. Ya. Ini yang tidak mengurangi uang pesangon kemarin itu. Uang pesangon gimana? Kalau uang pesangon gimana? Maksudnya kan kayak gini, setiap orang bekerja, setiap orang mereka mengeluarkan tenaga dan sebagainya. Yang pasti ketika mereka sudah selesai di masa kontraknya, otomatis kan mereka harus diberikan yang namanya apresiasi, ya, apresiasi dan sebagainya. Ya itu kemarin hasil dari diskusi kami seperti itu, kita angkatnya di situ sehingga nanti para buruh ini juga mereka mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan, kayak gitu. Itu mungkin beberapa poin yang kita soroti, ya gitu. Di dalam undang-undang Cipta Kerja yang baru ini, itu bagaimana? Artinya istilah pesangon yang dimaksudkan itu seperti apa? Ya untuk nanti undang-undang Cipta Kerja di sini, ya maksudnya yang undang-undang sekarang ya, undang-undang sekarang ya. Yang disahkan ya. Ya itu kan mereka ataupun undang-undang di situ kan untuk yang sudah disahkan ini kan dikurangi, maksudnya dikurangi. Artinya tidak sesuai dengan undang-undang yang dulu. Yang awalnya kan gini, kemarin yang saya baca dan saya analisis baik itu dari media, baik itu dari undang-undang yang sudah ditetapkan bahwasanya gaji yang awalnya 33 tahun atau gimana ya gitu ya, yang sekarang itu dirubah dan dikurangi menjadi 25 kayaknya. Itu kan menjadi hal yang harusnya menjadi sorotan para pemerintah, jangan sampai bahwasanya ini yang harusnya menjadi hak buruh dan hak masyarakat ya memang harus diberikan kepada masyarakat kayak gitu. Itu mungkin yang menjadi sorotan kami. Artinya kan di dalam undang-undang itu kan ada 11 klaster, artinya banyak mencakup banyak. Itu secara keseluruhan itu kalau menurut teman-teman, menurut Anda istilahnya apakah semuanya harus ditolak atau ada beberapa saja lah istilahnya yang mungkin bagian buruhnya atau bagian pendidikannya atau apa? Ya memang sesuai dengan apa yang kita tuntutkan kemarin ya. Karena memang kemarin kita dari Aliansi Ampera di sini kan melakukan aksi yang dimana tidak semuanya tuntutan, tidak semuanya untuk undang-undang di sini kita rubah kembali. Jadi memang kita beberapa nggak mungkin kalau kita membahas kembali ataupun merancang kembali. Kita kan di sini bukan ya ngomong mahasiswa, memang perlu kita ketahui. Tapi kalau untuk merubah kan kita tidak bisa kayak gitu. Jadi memang kita ada beberapa sorotan yang dimana ini nanti menjadi poin ataupun catatan merah biasanya, yang dimana harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti hal ini menjadi diterapkan dan jangan sampai hal ini ketika diterapkan menjadi keluh kesah ataupun keresahan dari masyarakat. Goalnya apa yang diinginkan, artinya dari tuntutan? Apakah itu undang-undang tersebut beberapa poin yang dituntutkan itu harus dibatalkan atau seperti apa? Ya sesuai dengan tuntutan kembali. Karena di dalam tuntutan ini kan memang yang pertama itu kan menolak adanya Omnibus Law. Yang kedua ini kita menuntut dari pihak presiden yang dimana
jangan sampai ataupun apa namanya ya, dalam artian jangan terlebih dahulu untuk menandatangani terkait Omnibus Law tersebut. Karena gini, berbicara mengenai kebijakan dan keputusan undang-undang ini kan ada beberapa elemen yang bertanggung jawab. Yang pertama dari pihak lembaga legislatif, ya, lembaga legislatif yang dalam artian ini kan DPR, ya. Terus yang kedua dari lembaga eksekutif, presiden. Jadi hal ini juga harus kedua elemen ini harus sinkron ketika memang makanya ini yang karena memang saat ini belum tertandatangani oleh presiden, maka dari kami dari aliansi mahasiswa pemuda dan rakyat Kudut ini meminta apa namanya, maaf ya, meminta dari pihak presiden jangan sampai menandatangani. Dan kalau bisa paling enggak membuat apa namanya, perpu, semacam perpu pengganti dari undang-undang Omnibus Law tersebut. Okay. Tetapi gini, sebenarnya tujuan daripada pemerintah membuat undang-undang itu kan ada baiknya juga, artinya menyederhanakan dari yang 79 undang-undang itu dijadikan satu jadi undang-undang Cipta Kerja itu. Jadi tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau saya pribadi pribadi di sini mewakili dari mahasiswa, ya saya ketika memang disederhanakan tidak masalah, tapi ada catatan dalam artian di sini jangan sampai yang dimana seharusnya ini menjadi hak dan kewajiban rakyat ataupun kita sebagai mahasiswa jangan sampai dipangkas, jangan sampai dikurangi, karena ini sudah menjadi haknya dan menjadi kewajibannya dari masyarakat. Kalaupun ngomong masalah penyederhanaan, kita pun ya sepakat ketika ngomong masalah penyederhanaan, cuma ini juga harus menjadi pertimbangan, ya, menjadi pertimbangan dan harus dipertimbangkan. Kalau berbicara mengenai buruh, ya harus kita diskusikan dengan para buruh-buruh dulu. Ya jangan sampai keputusan ini diambil secara sepihak, ngomongnya seperti itu. Sepihak dan terlalu cepat, apakah begitu? Menurut saya terlalu buru-buru sih ya. Terlalu buru-buru. Karena dengan keadaan yang seperti ini, pandemi, yang dimana pemerintahan memberikan kebijakan harus social distancing, ya kan, social distancing, jaga jarak, dan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah ini kan menjadi hal yang ironis ketika memang momen seperti ini terus akan-akan langsung diputuskan. Tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Seharusnya pandemi dulu yang diurus, kemudian baru menyelesaikan hal-hal lain yang dinilai urgent gitu. Kalau bisa lebih baik malah dua-duanya. Dua-duanya. Tapi seberapa urgent sih harus apa istilahnya Undang-Undang Cipta Kerja menurut Anda harus ditetapkan atau disahkan? Maksudnya gimana? Seberapa urgent menurut Anda ini artinya apa ya? Undang-undang itu, Undang-Undang Cipta Kerja. Seberapa urgent menurut Anda gitu? Ya kalau berbicara mengenai undang-undang di sini ya, karena ngomong masalah undang-undang itu kan menjadi patokan kita nanti dalam melakukan sebuah kegiatan ataupun melakukan sebuah hal aktivitas dan sebagainya. Memang kalau berbicara mengenai undang-undang ya kita penting kayak gitu. Cuma di dalam undang-undang di sini kita harus pertimbangkan dan harus sesuai dengan apa yang ada di realita lapangan. Ya. Artinya terlalu buru-buru lah, artinya DPR menetapkan itu terlalu terburu-buru. Dan sosialisasinya ini kurang. Sosialisasinya kurang. Artinya pelibatan untuk masukan dari masyarakat atau mahasiswa atau elemen lain itu yang kurang. Ya meskipun dari beberapa sih ya, beberapa sudah ada. Cuma ini kan kalau ngomong masalah rakyat Indonesia kan banyak sekali sih. Jadi harusnya sih dalam artian di sini harus ada sosialisasi bertahap dan sebagainya. Biar nanti ketika memang itu sudah menjadi kebijakan dan diputuskan, semua masyarakat itu menerima dengan baik. Kalau nanti masyarakat menerima kan tidak bakal terjadi aksi ataupun tidak bakal terjadi demo ya. Nah itu yang kita inginkan kayak gitu. Berarti ada kemungkinan untuk turun jalan lagi terkait dengan kebijakan ini? Ya kemarin untuk teman-teman dan aliansi menyepakati bahwasanya, dan kita sudah ngomong sama pihak para wakil rakyat dari DPR, dan di mana dari pihak wakil rakyat juga mereka turun bersama kami dan juga menandatangani terkait tuntutan kita. Ya, menandatangani, dan kemarin kita sudah sepakati, kita tunggu hasilnya 3x24 jam. Ketika kok nanti dari waktu yang sudah kita tentukan 3x24 jam tersebut tidak ada informasi dan tidak ada konfirmasi, bisa jadi ketika nanti kita buat ataupun munculkan gerakan kembali. Sejauh ini bagaimana? Sudah ada jawaban? Artinya kalau hari kemarin ada apa? Hari Selasa? Hari kemarin itu hari Rabu. Hari Rabu Kamis ya kemarin?
Artinya berapa hari? Artinya sudah sampai 3 kali 24 jam atau belum? Belum. Masih kita tunggu besok mungkin terakhir. Besok. Tapi kalau istilahnya jawaban apapun jawabannya, kalau memang mengecewakan, tidak sesuai tuntutan, bisa jadi teman-teman dari mahasiswa atau Ampera itu bisa turun lagi ke jalan. Kemungkinan bisa jadi. Tapi kan apa ya? Istilahnya Presiden kemarin sudah mengeluarkan statement, artinya sudah memberikan pernyataan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya banyak disinformasi terkait dengan substansi daripada undang-undang itu. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana? Ya kalau menurut saya seperti apa yang saya bicarakan tadi, sosialisasi itu sangat penting. Komunikasi juga sangat penting. Dalam artian di sini kenapa? Yang disayangkan di sini ya, kenapa kok untuk terkait sosialisasinya dan juga pernyataan dari pihak Presiden, kenapa baru sekarang ketika masa aksi sudah turun ke jalan semuanya, kan kayak gitu. Seharusnya kan kalau memang sekiranya ini sudah menjadi kewajiban dan menjadi kebijakan yang dimana ini sudah sepakat semuanya, dalam artian ngomong masalah birokrasi ngomong masalah rakyat ngomong masalah mahasiswa, kita sudah sepakat semuanya, otomatis kan. Dan ketika sudah disosialisasikan dengan baik, otomatis kita tidak ada yang namanya gerakan ataupun aksi. Dan ini pun bukan di Kudus saja, jadi saya kira seluruh Indonesia sih ya. Ya seluruh Indonesia, hampir semuanya turun ke jalan. Ini apa? Artinya menurut Anda apakah ada keteledoran dari pemerintah atau keteledoran dari DPR legislatifnya untuk mensosialisasikan tentang RUU Cipta Kerja itu sendiri? Ya saya kira harusnya lebih responsif ya. Lebih responsif dan lebih teliti lagi, dalam artian lebih melihat bagaimana realita di lapangan. Apalagi ngomong masalah buruh, ngomong masalah rakyat. Nggak mungkin ketika dari pihak birokrasi ngomong masalah Ring 1 RI itu ketika langsung turun ke jalan kan nggak mungkin. Jadi harus melibatkan beberapa elemen. Nah, dari beberapa elemen ini harus bagaimana nanti bisa menampung aspirasi dari rakyat, masyarakat dan mahasiswa. Jadi dari berbagai elemen, maksud saya berbagai elemen tingkatan, mulai dari ring bawah, paling bawah, dan artian buruh, mahasiswa, rakyat dan sebagainya, itu juga harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga apa yang sudah menjadi kesepakatan, apa yang sudah menjadi keinginan kita bersama, itu yang kita realisasikan. Gitu. Undang-undang Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri kan memang kalau Presiden bilang kan ada turunannya, rencana kan begitu, artinya ada PP, ada Perpresnya, dan itu memungkinkan bagi teman-teman atau masyarakat yang kemarin-kemarin menolak terkait dengan undang-undang tersebut, itu memberikan peluang untuk memberikan masukan. Nanti sikap dari teman-teman mahasiswa lah khususnya itu seperti apa nanti? Ya kalau dirasa ini pun kita sudah melihat semuanya, karena memang dirasa dari undang-undang Omnibus Law ini kan dirasa memang tidak pro dengan masyarakat, tidak pro dengan rakyat. Lah kalau memang sekiranya hal itu untuk diteruskan kembali, ya saya yakin dari pihak masyarakat pun pasti mereka tidak menerima hal itu. Solusi konkretnya ketika memang nantinya finalnya, ending akhirnya, ketika memang Perpu itu ataupun Perpres itu jalan salah satunya, kenapa tidak kan kayak gitu. Sehingga ini nanti bisa menjadikan ataupun mewakili ataupun menggantikan undang-undang yang dimana di sini dari pihak rakyat pun masih belum terfasilitasi semuanya, dalam artian dari kebijakannya, dari bagaimana nanti aktivitasnya dan sebagainya. Artinya masih ada peluang bagi masyarakat atau bagi teman-teman lah istilahnya untuk menyuarakan atau agar aspirasinya itu sesuai melalui Perpres atau PP itu tadi, seperti itu. Ya kalau memang sekiranya ini nanti, ya pasti kita tunggu aja lah. Kita tunggu hasil nantinya bagaimana. Kalau memang sekiranya kebijakan ini kok masih saja dilanjutkan dan sebagainya tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya sosialisasi kembali, ya apa boleh buat ketika nanti memang kita sebagai masyarakat, mahasiswa, kita kembali lagi terjun ke jalan untuk bagaimana menyuarakan aspirasi kita. Nunggu sampai Presiden menandatangani atau
Artinya ada keputusan dari presiden atau seperti apa? Yang pasti kita kawal dulu. Kita ya. kawal dulu untuk terkait kebijakannya. Oke. Artinya kalau terkait itu tadi, turunan itu tadi kan, gubernur juga menyatakan, artinya kayak gubernur Jateng juga menyatakan, artinya membuat ruang aspirasi lah terkait teman-teman yang kemungkinan kemarin menolak atau ya menolak terkait dengan undang-undang itulah. Itu kan membuka aspirasi. Apakah nanti teman-teman dari mahasiswa itu akan memperlibatkan diri terkait ruang aspirasi itu, atau istilahnya apa ya, ingin terlibat dalam sebuah diskusi terkait dengan undang-undang cipta kerja itu ya. Karena ini kayaknya Senin kalau nggak salah itu kan ada dialog terkait hal itu. Ya kalau memang sekiranya perlu dilibatkan, saya kira ya nggak apa-apa dilibatkan, ya kan kayak gitu. Apalagi ngomong mahasiswa kan ngomong masalah intelektual, ngomong masalah keilmuan. Tapi kalau ngomong masalah kebijakan tetap yang berwenang tetap mereka. Kalau ngomong masalah aspirasi, kenapa kalau mereka melibatkan ya tidak masalah menurut saya. Apalagi kalau melibatkan secara pelakunya langsung, pelaku dari di masyarakat khususnya di lingkup bawah. Kenapa tidak kalau memang mereka dari pihak gubernur salah satunya ya. Ketika memang membuka ruang untuk bagaimana nanti kita bisa beraudiensi, berdiskusi, mengungkapkan keluh kesahnya, kenapa tidak kan kayak gitu. Karena ini menjadi produk hukum. Menjadi produk hukum yang nantinya akan diberikan kepada presiden. Terus terkait dengan langkah judicial review. Kemarin kan presiden juga sudah menyatakan, artinya kalaupun ada yang menolak bisa menempuh jalur hukum, artinya menempuh jalur judicial review. Pandangan ada? Ya, apakah bisa jadi bisa kita lakukan. Artinya untuk mengawal itu, untuk nanti judicial review tetap dilakukan. Tinggal tergantung nanti bagaimana hasil akhirnya. Oke. Kalau kita bicara terkait dengan pergerakan teman-teman kemarin, artinya sejauh ini kalau Anda melihat bagaimana pergerakan teman-teman mahasiswa di Kudus itu seperti apa? Ataukah masih solid seperti dulu mungkin, atau sudah mulai memudar atau bagaimana? Saya kira untuk terkait antusiasme mahasiswa ya, berbicara mengenai mahasiswa ini kan memiliki tadi yang saya katakan kayak intelektualnya, embrionya, ambisinya, apalagi orang-orang yang aktivis ya, aktivis pergerakan ya, apalagi kalau ngomong masalah pergerakan di sini, ngomong di kampus pergerakan organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII. PMII ya? Iya, PMII itu kan yang dimana bagaimana ruang mengaktualisasikan diri kita, baik itu dalam hal sosial, terus keagamaan, terus akademik, itu kan di situ semuanya kan kayak gitu. PMI apa? Cabang Kudus ya? Alhamdulillah sekarang di cabang. Tapi sudah pengurus, tapi nggak apa lah. Artinya aktif di organisasi. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. PMI sudah berapa? Sejak semester berapa? Alhamdulillah kalau saya sudah mulai di semester 3 saya. Semester 3 sudah ikut di PMI. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Bagaimana pengalamannya Ya ngomong masalah pengalaman sih pasti ada pengalaman baik, buruk, manis dan sebagainya sudah kita alami, tapi ya masih banyak yang perlu tugas dan tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Apalagi ngomong organisasi kan, ngomong secara struktural, tanggung jawab, beban, nah itu yang perlu kita selesaikan. Ya, gitu. Dari sejauh ini pengalaman siapa sih? Nama? Iya, Gatot. Kadang-kadang ini gila, nah orang ngombe wedang nih lali. Ya ini diminum dulu nih. Iya. Biar fokus ini. Iya. Kadang-kadang nggak ada wedang kopi ini, saya agak kurang fokus. Ya, jadi Gatot ini lahir di Jepara ya. Jepara di desa Tunahan, Keling, kecamatannya Keling. Pernah ke sana ya? Iya, saya kebetulan dekat. Saya itu aslinya di Gusti, jadi dekat. Yang ngablak atau celuak
ke utara, itu kalau lewat situ ya agak-agak dekat lah. Artinya secara geografis kita sudah agak-agak berdekatan. Tapi masih saudara lah. Iya, semua saudara. Iya, semua saudara. Kita agak dekatan lah. Oh ya, kalau kita bicara apa ya, pengalaman Gatot tadi apa istilahnya dari berbagai aksi yang dilakukan, terutama turun ke jalan lah. Yang paling berkesan sama Gatot ketika apa? Ketika kemarin atau ketika apa? Ya saya kira kalau berbicara mengenai organisasi semua berkesan, apalagi secara biografi saya ya, dari dulu memang senang yang namanya organisasi. Alhamdulillah dari sejak kuliah di IAIN Kudus, mulai semester awal-awal itu sudah bergabung di organisasi PMI khususnya. Dan setelah kita berorganisasi di PMI, kita mencoba untuk membuka ruang gerak kita. Alhamdulillah dipercayai dan diamanai di kampus sebagai ketua HMJ khususnya dari pas awal-awal ya, HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan. Dan setelah dari HMJ tersebut alhamdulillah kembali diamanati menjadi ketua BEM atau ketua DEMA. Ketua BEM. Jadi mulai dari tingkatan bawah ketika diamanati, alhamdulillah diamanati menjadi ketua BEM. Dan pada saat itu di pengurusan saya di tahun 2019 itu kan pada saat itu juga gencar-gencarnya ada gerakan atau aksi. Aksi kalau nggak salah itu undang-undang RUU KPK kayaknya. Pada saat itu pun dari pihak internal DEMA IAIN Kudus juga membuat gerakan aksi yang sama di gedung DPR. Nah itu pun kemarin sudah kita ya evaluasi dan pada saat itu sudah kita konfirmasi terkait harus bagaimana tindak lanjutnya, dan alhamdulillah selesai kan pada saat itulah. Pada kesempatan kali ini dimunculkan kembali marwah-marwah organisasi ya. Artinya karya politiknya di kampus lumayan ya? Ya alhamdulillah. Tapi ngomong masalah politik tetap masih kurang ya, masih kurang. Ya lumayan lah, mulai dari HMJ atau apa dari bawah lah sampai alhamdulillah seperti ketua BEM kan, artinya karya politiknya semakin cemerlang. Kalau di tingkatan kampus kan seperti itu, kemudian mahasiswa kan seperti itu. Apalagi sudah megang ketua BEM lah, setidaknya kan mahasiswa kan kenal dengan Gatot kan seperti itu. Alhamdulillah seperti itu menjadi poin plus ya. Iya, ya jarang-jarang tuh. Artinya kan apa ya, pertaruhan politik bisa jadi seperti itu. Pertaruhan politik kalau di mahasiswa itu untuk mencalonkan menjadi ketua BEM itu kan nggak mudah. Perlu ada intrik-intrik dan sesuatu yang harus dipersiapkan memang dengan matang gitu kan. Ya ini berkat organisasi pastinya. Iya. Berkat organisasi. Tapi selaras dengan studinya. Ya kalau masalah studi karena ini menjadi tanggung jawab ya tetap kita selesaikan. Walaupun sampai cukup lama lah ya. Ya entah itu nanti di waktu yang tepat atau tepat waktu, nanti tergantung nanti hasilnya seperti apa. Ya mudah-mudahan cepat selesai. Biar cepat melanjutkan ke dunia kerja. Amin. Biar merasakan bagaimana euforia dunia kerja seperti itu. Iya. Oke. Artinya nanti bisa melihat langsung bagaimana problem di lapangan kalau sudah terjun di dunia kerja. Itu yang masih saya tunggu-tunggu itu. Gitu ya. Nanti cepat diselesaikan. Skripsi sudah sampai berapa? Alhamdulillah sudah berjalan, sudah hampir akhir ya. Sudah hampir akhir. Tinggal finalnya saja. Oh, tinggal finalnya. Ya diselesaikan lah. Atau masih nungguan istilahnya wisuda yang tidak versi corona. Offline ya? Iya. Ya pengennya seperti itu, tapi kalau keadaannya seperti ini bagaimana? Ya gitu. Tapi kan lebih keren ya kalau wisuda daring gitu. Ya. Dari rumah aja. Ada baik buruknya sebenarnya ya. Terkait ngomong masalah biaya finansial pasti ada baik buruknya. Ya tergantung nanti lah ya. Kalau memang pandemi ini selesai, Vitano ini mudah-mudahan bisa segera. Tapi mudah-mudahan aja selesai. Amin. Kita doakan semua. Ya mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu lah. Karena memang kalau saya merasakan, kalau di dunia kerja juga merasakan, artinya memang berdampak terhadap dunia kerja gitu kan. Ya berbagai hal lah, semua sektor saya kira berdampak dengan dengan pandemi seperti ini. Ya kita doakan semua, apalagi mahasiswa juga yang daring, kuliahnya daring, belajarnya daring. Ya akhirnya jarang ketemu teman-temannya.
Ya ini kadang yang menjadi keluh kesah mahasiswa juga. Ngomong keadaan yang seperti ini. Ya ini kan kemarin ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan sebagainya. Mereka merasa apa ya namanya, keresahan mereka itu kadang dicurhatkan kepada saya. Ya terkait pembelajarannya online, terkait UKT tersebut. Nah itu kadang menjadi, saya itu kadang malah meskipun sudah nggak di kampus sering dicurhati mereka. Tapi kan lebih irit di rumah. Gimana? Tapi kan lebih irit di rumah. Iya sih ya, kalau ngomong masalah irit sih ya. Tapi kan kesannya itu nanti. Iya. Ya mudah-mudahan lah cepat berlalu, kita semua bisa menjalankan aktivitas secara normal seperti biasanya. Begitupun nanti mahasiswa, Tuhan Anda nanti bisa wisuda dengan cara yang normal juga gitu kan. Amin. Tidak seperti pasti. ini. Keinginannya seperti itu. Oke. Ya saya kira perbincangan atau ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang apa tadi ya, tentang UU Cipta Kerja atau hal-hal lain yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Amin. Setidaknya bagi kita berdua lah. Ya. Ya ini pun menjadi kebanggaan bagi saya bisa menuangkan aspirasi lewat seperti ini ya. Jadi kan kita ngomong masalah menuangkan aspirasi kan nggak mungkin lewat demonstran saja, tapi ini pun juga kita tuangkan di sini, ungkapkan di sini. Jadi misal ini nanti dipost di media-media kan pasti mereka pada tahu kayak gitu. Ini nanti YouTube yang nonton banyak. Oh ya, jangan lupa di-subscribe ya. Iya, sudah nge-like belum? Belum masalahnya. Ayo, saya tunggulah. Oke ya. Sekarang lah. Oke. Saya tunggu dulu lah. Gitu ya. Oke, langsung aja gitu ya. Iya, boleh lah saya lihat kalau ini. Iya dong. Iya, siap pokoknya. Menambah satu loh, Mas. Ya, kabar-kabar nanti kalau habis ini kan teman-temannya dikabarin. Pasti. YouTube-nya Beta TV. Beta Jangan lupa Beta TV. Beta TV ya. Jangan lupa. Coba kita lihat dulu. Iya. Kira-kira sudah beberapa konten yang dimasukkan ini. Iya. Oh, sudah banyak ya. Ini zona merah ini memang baru ya, artinya program baru yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi ya masyarakat lah. Oke, ini ya. Iya. Nah, ini udah kita subscribe ya. Masa waktu dong, Mam. Enggak, Mam. Bisa di zoom atau gimana? Ini ya. Oh ya, ini Beta TV. Ini harus ini. Kabar-kabar nanti ke teman-temannya harus minimal ada 50. Tekan loncengnya juga enggak ini? Iya dong. Masa enggak? Iya, tekan loncengnya biar nanti ada notif ya yang keluar. Iya. Ya nanti apa? Program ini ya zona merah ini memang program baru, tapi mudah-mudahan nanti habis ini kita berdua, podcast kita berdua ini mudah-mudahan nanti segera tayang. Amin. Karena memang kita berharap apa yang kita obrolkan lah istilahnya, walaupun agak ringan tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan inspirasi lah. Setidaknya begitu. Saya juga senang artinya ada mahasiswa yang sampai saat ini masih bisa kritis, masih bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, karena kan memang kalau peran dari mahasiswa ini kan salah satunya adalah kontrol sosialnya. Itu yang ditunggu-tunggu. Agen dalam perubahan juga. Ya, agen perubahan ya. Itu salah satu sembuh yang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Dari dulu memang gitu, agen of change namanya. Katanya begitu. Tapi kenyataannya nanti ya tergantung orangnya. Mudah-mudahan kalau orang-orang seperti Gatot ini paling tidak ya bisa mengaplikasikan apa yang menjadi jargon-jargon mahasiswa lah. Mudah-mudahan seperti saja bisa seperti itu. Minimal bisa membanggakan orang tuanya. Itu yang paling poin penting itu. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa lulus secepatnya. Amin. Ya. Itu yang saya tunggu pokoknya. Doa itu. Ya, tidak hanya lulus ya. Saya kira kualitas yang sudah dijak, kualitas organisasi, kualitas belajar itu bisa diterapkan di masyarakat kalau ketika sudah lulus dari kuliah. Oke. Mudah-mudahan seperti pokoknya itu. Oke. Ya mungkin pesan saya sih ya untuk teman-teman, khususnya karena di sini saya mewakili dari mahasiswa ya. Apalagi mahasiswa yang saat ini sedang berproses di sebuah organisasi, entah itu di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau yang lainnya. Jadi berproseslah, anggap saja bahwasanya organisasi ini menjadi hiburan Anda. Ketika organisasi dianggap sebagai hiburan, maka tidak ada beban. Nah, itu kadang yang menjadi dorongan bagi saya. Kenapa saya bisa sampai seperti ini ya, gara-gara saya anggap bahwasanya dalam organisasi ini tidak menjadi beban bagi saya.
Nah, untuk masalah jabatan saya kira nomor 2, nomor sekian lah. Ketika memang proses kita baik, proses kita dijalankan dengan baik, maka masalah jabatan, masalah apapun itu nanti akan menyusul dengan sendirinya. Jadi itu pesan saya bagi teman-teman yang sekiranya berproses, tetap semangat yang pasti. Meskipun dalam keadaan apapun ya, entah itu sekarang momentumnya keadaan sedang pandemi, yang saat ini sedang melihat kebijakan pemerintah ataupun permasalahan pemerintah yang membuat gonjang-ganjing dan sebagainya. Jadi tetap optimis bahwasanya organisasi ataupun mahasiswa di sini bisa menyelesaikan semuanya. Kayak gitu. Begitu. Kan gitu. Siap pokoknya. Saya. Ini kan ini baju yang pinjem. Soalnya saya baru nyadar kalau baju ini ternyata ya bukan karena sendiri kayaknya. Soalnya namanya Ali Mustaqim. Saya harus pakai yang mana nanti? Enggak, maksudnya tadi soalnya untuk jas saya itu kan tadi ketinggalan di rumah. Ketinggalan di rumah. Soalnya kemarin habis aksi itu kan ke rumah. Soalnya orang tua itu kemarin nelpon. Ya kan nelpon, terus saya datang ke rumah ya masih bawa jas seperti ini. Terus saya tadi karena memang ada agenda suruh bahasanya ya sedang ngisi diskusi ya. Terus ya udah cepet-cepetan. Terus sampai di sini di Kudus lupa bawa jasa, tinggal ambil sama punya teman-teman mah. Kronologinya seperti itu. Iya, yang terkenalnya Ali Mustaqim loh. Tapi yang penting tidak lihat kan ya. Yang kelihatan Ali Mustaqim kan. Nanti yang terkenal Ali Mustaqimnya bukan Gatotnya loh. Biasanya kan kalau gimana? Saya ngasih namanya nanti siapa? Ya, namanya tetap Gatot aja. Gatot aja. Gitu. Okay. Ya kalau sesuai dengan apa yang di kamera kan hasilnya Ali Mustaqim. Berubah wujud Ali Mustaqim kayak gini gitu. Nanti ditanyakan Ali Mustaqim siapa yang diundang lagi gitu. Enggak, takutnya kalau teman-teman ada cewek-cewek mungkin di jalan kan, oh kemarin yang tampil tuh Ali Mustaqim, oh namanya ini gitu kan. Salah sasaran gitu kan. Tapi lebih ganteng mana? Ali Mustaqim dengan apa? Kalau masalah ganteng enggaknya itu ya normatif ya. Yang menilai kan orang. Enggak, kalau saya harus pakai baju Ali Mustaqim nih biar lebih nular kan. Enggak, ini tinggal ambil masalahnya. Tinggal ambil gitu. di kontrakan di base camp atau di kos tadi kan. Oh iya. Soalnya masih ingat kos, tinggalnya anak-anak mahasiswa kan identik sama kos ya. Iya, untung enggak terlalu kegedean lah istilahnya. Ya masih normal lah. Tadi walaupun jasnya pinjam tapi enggak terlalu kegedean. Ya masih normal lah. Ya kadang-kadang kan kalau salah ambil kan nanti seperti Mas Andi itu kan gitu kan. Ya segitu, nanti kan jaketnya lain lagi, terlalu besar. Tapi gak masalah, yang penting sekarang yang berdiri di sini kan atas nama Gatot ya. Atas nama Gatot. Oke. Baik, terima kasih Gatot. Siap. Mudah-mudahan sukses di di kuliahnya atau hal lain-lainnya. Semoga sukses selalu. Terima kasih.